Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian baik-baik saja, sehat selalu dan tetap rajin belajar meskipun dari rumah. Bertemu kembali dengan Ustazah pada pembelajaran tematik hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, subtema yang pertama, pembelajaran yang keempat. Di sini ada beberapa bahasan yang akan kita bahas, diantaranya yaitu mengenal kondisi geografis Indonesia melalui peta, menggambarkan peta geografis Indonesia, membuat ringkasan informasi penting, serta menjelaskan usaha pemimpin dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Coba diperhatikan, kemarin kita sudah belajar tentang wilayah atau letak geografis Indonesia. Nah, di sini Indonesia ini dikenal sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena terdiri dari banyak pulau dan banyak bagian laut yang merupakan wilayah Indonesia. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di daerah maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan agraris, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Agraris di sini sebenarnya lebih menunjukkan pada pengelolaan sumber daya alam. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan yang subur, yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta perkebunan di Indonesia. Nah, jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Berbicara tentang keadaan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, maka kita juga tidak lupa untuk membahas yang namanya iklim dari negara Indonesia. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Ya, iklim Indonesia adalah beriklim tropis. Ada dua musim, yaitu musim kering, di sini kita biasa menyebut musim kemarau, dan musim basah atau musim penghujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Kita masuk pada bahasan kedua, yaitu usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Perhatikan di sini ada dua tokoh yang bersejarah, yang sebelah kiri adalah Dr. Wahidin Soedirohusodo, sebelah kanan adalah Dr. Sutomo. Mari kita pelajari latar belakang kedua tokoh berikut. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri tanggal 20 Mei 1908 dan merupakan organisasi pertama di Indonesia. Budi Utomo didirikan berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa atau Stovia yang bernama Dr. Wahidin Soedirohusodo. Dr. Wahidin Soedirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia yang bernama Sutomo. Nah, maka dari itu akhirnya didirikanlah organisasi modern pertama di Indonesia yang disebut dengan Budi Utomo. Nah, di sini juga tanggal 20 Mei yang merupakan berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya bahasan tadi ya, literasi yang tadi. Perjuangan Dr. Wahidin Soedirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap
pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan yang berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani, yaitu Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang dikenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45. Baik, kita lanjutkan untuk literasi selanjutnya. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai digantikan oleh masa reformasi, para pemimpin nasional pada saat itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi permasalahan tersebut atau perpecahan tersebut. Baik anak-anak, kita masuk ke membuat clipping. Anak-anak sudah pernah Ustazah beri tugas untuk membuat clipping sebelumnya. Ini juga kita ulas kembali. Terdapat banyak cara untuk membuat persatuan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar. Sikap bangsa Indonesia yang terbuka merupakan salah satu sikap yang sangat penting dalam persatuan bangsa di dalam kehidupan sehari-hari dari dulu hingga kini. Terekam banyak peristiwa yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan bangsa. Tugas hari ini perhatikan, yaitu kalian disuruh untuk membuat sebuah clipping yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan kegiatan tersebut. Langkah-langkahnya diantaranya yang pertama, mencari dan mengumpulkan ulasan atau berita peristiwa sejarah pada masa setelah kemerdekaan, terutama tentang usaha untuk mempersatukan bangsa Indonesia baik terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Selanjutnya, yang kedua, langkahnya adalah mencari dan mengumpulkan ulasan atau berita peristiwa terkini yang menunjukkan usaha untuk mempersatukan bangsa terhadap ancaman dari luar dan dari dalam. Terakhir, buatlah kesimpulan untuk mencatat peristiwa dan usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Kemaslah clippingmu dengan rapi dan menarik. Oke anak-anak, kita sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Ayo renungkan. Bayangkan dirimu berada di dalam Kongres Pemuda 1928. Menurutmu semangat dan sikap apa saja yang mungkin terlihat dan kamu rasakan dari para pemuda Indonesia? Silakan jika ada waktu luang dikerjakan. Baik anak-anak, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.